Aku pernah berkeluarga 2 kali dalam hidupku. Pertama, pernikahan itu terjadi hanya karena aku menuruti permintaan mama. Namanya Aviena. Pernikahan itu hanya bertahan 2 bulan. Aku dan Vienna tidak pernah saling mencintai. Ketika mama pergi, hubungan kami hancur, dan perceraian menjadi satu-satunya jalan agar bisa kembali merasa hidup. Setelah bercerai, aku kembali menemui Ariana. Mama tidak pernah suka dengan hubungan kami. Dia terlihat sangat liar dan tidak punya etika, teriak mama berulang kali. Itu sebabnya ia memintaku untuk menikahi Vienna, seorang gadis yang ku kenal sebagai anak dari teman kecilnya. Kondisi mama kritis, jadi aku tidak bisa menolak saat dia ingin melihatku menikahi Vienna. Percintaanku hancur demi menyenangkan hati mama. Aku tidak menyesal, hanya sedih karena tidak bisa memiliki kedua wanita yang sangat berarti di hidupku. Jadi, setelah mama pergi, aku bertemu Ariana dan memulai hubungan kami kembali. Segalanya sangat indah. Meski di satu sisi aku merasa telah mengecewakan mamaku. Aku harap dia tidak pernah keberatan melihatku bahagia, pintaku dalam hati. Aku dan Ariana tidak pernah berencana memiliki seorang anak. Kami ingin menjadi pasangan yang bebas, tanpa harus berpikir tentang tanggung jawab besar. Itu sebabnya 20 tahun kemudian aku merasa sangat sepi setelah Ariana meninggalkanku. Seperti mama, mereka berdua pergi karena penyakit yang sama, kanker paru-paru. Dan kini aku merasa sangat kesepian. Aku tidak pernah tahu akan jadi seperti ini. Kalau saja aku tahu, mungkin aku akan keras kepala, ingin memiliki setidaknya satu anak untuk menemaniku. Ariana, ucapku di depan batu nisannya. Sejak hari pertama Ariana masuk ke dalam tanah, tak pernah satu hari pun terlewat untuk aku mengunjunginya. Entah dia mendengar semua ceritaku atau tidak, setidaknya ia masih bersamaku. Aku menceritakan kucing tetangga yang sangat gemar berada di teras kami. Dia sangat membenci kucing itu. Atau tentang Mariana yang baru saja melahirkan seorang anak laki-laki. Dia sangat lucu, Ariana. Tangan dan kakinya sangat kecil sekali. Mungkin dia adalah boneka hidup terlucu yang pernah kulihat. Lanjutku. Aku berpikir, apakah kamu terlahir semungil itu? Atau dengan jari-jari kecil itu kamu sudah bisa melawan ibumu seperti yang biasa kamu lakukan di depanku? Aku tertawa kecil sambil membayangkan Ariana yang selalu bertengkar dengan ibunya. 1 menit mereka bertengkar, seolah dunia ini sedang berperang. Tetapi di 5 menit selanjutnya mereka akur, seolah tidak terjadi apa-apa. Kemarahan itu meluap begitu saja, terbawa angin. Kamu pasti akan berpikir hal yang sama denganku. Kalau seandainya kita melakukan hal itu, kira-kira bagaimana rupa anak kita? Sudah usia berapa dia sekarang? Laki-laki atau perempuan? Aku lebih suka wanita, karena dia pasti akan mirip denganmu. Meskipun itu berarti akan ada 2 neraka di dalam 1 rumah, ucapku sambil terkekeh. Seketika bayangan rumah dengan seorang perempuan kecil di tengah kami mulai tergambar jelas. Betapa hangat dan ceriahnya rumah kami saat ada dia, atau mungkin mereka di antara kami. Ariana selalu membuat skenario
tentang anak kecil yang menghancurkan hidup kami dengan segala teriakan, juga tangisan yang mungkin membabi buta. Tetapi setelah kupikirkan, mungkin itu akan jauh lebih baik daripada hidup seorang diri. Selama ini, aku hanya mencintai Mama dan Ariana. Tak pernah ada yang lain. Aku tidak pernah tergoda dengan wanita manapun. Bahkan, setelah istri tercintaku pergi untuk selamanya, aku tetap ingin bersamamu, Ariana, sampai akhir, gumamku dengan air mata yang perlahan mulai membuat jalan di kedua pipiku. Sampai kapanpun, aku tetap akan mencintai Ariana. Tidak terbayang akan ada wanita lain yang mengisi tempatnya di hatiku, atau bahkan tinggal bersamaku. Namun itu yang terjadi. Setelah kehilangan Ariana 20 tahun, aku merasa sangat kesepian dan tidak punya teman bicara selama ini. Aku ingat betul ancamannya ketika dia terbaring lemah di atas ranjang rumah sakit. Kamu tidak boleh jadi milik siapapun selain aku, ucapnya dengan napas tersenggal-senggal. Aku menyetujui untuk tidak pernah bersama siapapun selama 20 tahun. Aku menepati janji, meski akhirnya janji itu kulanggar dengan tanganku sendiri. Tidak bisa kutepati janjiku pada Ariana saat menatap mata indah milik Alicia. Dia begitu indah di mataku. Kami bertemu saat aku berlibur ke Brazil pada musim panas lalu. Wajahnya terlihat sangat terang karena bermandikan cahaya matahari. Ia jalan dengan seekor anjing golden retriever di sebelahnya. Mataku tak bisa berhenti melihat ke arahnya. Dia terlalu cantik. Tegur seorang pria yang menjadi barista di bar bambu itu. Seketika aku tersadar kalau mataku selalu mengikuti setiap gerakan yang ia buat selama beberapa menit. Hahaha, begitulah. Aku sudah terlalu lama ditinggal oleh kekasihku, jawabku sambil meminum segelas air limun dingin dari gelas tinggi di depanku. Sebaiknya kamu temui. Sudah cukup lama dia di sini dan aku tidak pernah melihat dia bersama laki-laki, sahutnya. Mendengar ocehan barista itu membuat jantungku berdegup semakin cepat. Apa mungkin dia mau denganku? Apa aku bisa melanggar janji pada Ariana? Pikirku. Hari itu, aku memutuskan untuk kembali ke hotel, merebahkan tubuh yang sudah terpanggang sempurna di bawah sinar matahari. Tidak sedikit pun pikiranku lepas dari wanita baya dengan bikini dan kain putih panjang di pinggangnya yang berkibar-kibar saat angin berusaha melepaskan ikatan itu. Topi anyam berwarna kecoklatan yang sangat lebar dan kacamata hitamnya seolah menambah kecantikan dia. Entah berapa puluh persen di mataku. Sudah lama rasanya aku tidak merasakan hal semacam itu. Jantung berdegup kencang, keringat bercucuran, mulut seakan kehilangan fungsinya seketika. Tercekat, rasanya membayangkan akan berbicara dengan dia bisa membuat dadaku sesak. Aku merebahkan tubuh dan berusaha memejamkan mata. Tetapi lagi-lagi bayangan wanita itu terus menghantuiku. Bedanya, semua menjadi sangat lambat, seperti ada yang menekan tombol slow motion di kepalaku. Aku benar-benar sangat menikmati setiap detik di mana wajahnya selalu muncul di benakku. Keesokan harinya, aku kembali lagi ke bar itu. Sudah 3 hari berturut-turut aku menghabiskan waktu di sana.
melihat banyak turis seperti aku berlibur dan mencoba mencari teman baru, ditemani dengan debur ombak pantai yang cukup besar. Mereka tertawa, berjoget, menenggak minuman beralkohol langsung dari botolnya, atau bermesraan dengan pasangan masing-masing. Suasana menjadi sangat meriah. Dan lagi-lagi, aku sangat merindukan masa mudaku. Kau kesini untuk melihat wanita itu lagi, bukan? Tanya barista yang sama seperti kemarin. Haha, tidak. Aku sudah 3 hari menghabiskan waktu di sini, jawabku. Aku tahu, aku hafal setiap orang yang datang ke sini, entah untuk menikmati suasana, minuman, atau perasaan mereka sendiri, sahutnya. Sudah berapa lama kamu bekerja di sini? Tanyaku. Pria muda itu hanya tersenyum dan menunduk sambil mengelap air yang ada di setiap gelasnya. Aku pemilik bar ini, jawabnya. Seketika mulutku hanya bisa berbentuk huruf O. Wow, kamu hebat anak muda. Waktu seusiamu, yang kupikirkan hanya pesta dan wanita. Timpalku. Kami berdua tertawa dan sesekali membicarakan pelanggan Roberto yang sering datang ke sana. Wanita baya itu, aku kenal dia, ucapnya tiba-tiba. Aku tidak menanggapi kalimatnya dan hanya menaikkan satu alisku sebagai jawaban. Kamu tinggal menitipkan pesan dan aku akan menyampaikannya kalau kamu mau, tambah Roberto. Entah apa yang merasuki aku saat itu. Aku menceritakan kisah percintaanku padanya. Aku sudah berjanji pada istriku Roberto, sahutku. Aku tahu, tapi sepertinya dari cerita kamu terdengar sangat kesepian dan cukup menderita, jawabnya. Ya, kamu benar, tapi apa yang bisa kulakukan? Aku tidak ingin istriku tidak tenang di sana, timpalku sambil menenggak habis isi di dalam gelas ceper itu. Roberto hanya terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya aku harus kembali ke hotel, ucapku. Beristirahatlah dan nanti malam datang lagi ke sini. Biasanya kami akan mengadakan pesta di malam Senin, jawabnya. Aku hanya mengangguk, kemudian membayar untuk minuman dan sepiring kentang goreng. Lalu seperti biasa, aku kembali ke kamar hotel sambil merasakan dilema yang cukup besar di dalam hatiku. Malamnya, aku kembali ke bar itu. Tidak biasanya aku melakukan itu. Aku hanya menepati janji pada Roberto. Lagi pula bosan rasanya berada di dalam kamar hotel hampir sepanjang waktu. Itu bukan berlibur namanya, gerutuku dalam hati. Di pesta inilah kisahku dan wanita yang mengganggu tidurku selama 2 hari dimulai. Ketika aku datang, wanita itu sudah duduk di bar dengan satu gelas pendek di depannya. Aku mengambil duduk 2 bangku setelahnya. Minum apa? Tanya Roberto dengan senyum yang sangat nakal. Sepertinya aku mau minum alkohol malam ini, jawabku. Apa kamu tidak terlalu tua untuk itu? Tanyanya. Hahaha. Aku dulu peminum handal Roberto. Jangan remehkan aku, jawabku. Benarkah? Apa kamu sejago itu dalam mengendalikan alkohol? Tanya seorang wanita. Suaranya begitu lembut hingga kamu bisa tertidur, bahkan saat ia sedang berbicara tentang sesuatu yang penting. Ya kira-kira begitulah, jawabku sambil tersenyum ke arahnya. Wanita itu sangat mengganggu 2 malam terakhirku. Dan kini ia mulai berbicara padaku
Dulu, aku pernah menemukan pria yang berbicara seperti itu. Tetapi setelah dicoba, ia muntah. Bahkan di gelas ketiga, timpalnya. Aku merasa saat itu, dia sedang menantangku untuk meminum banyak alkohol. Adrenalinku terasa sangat membuncah dan ingin segera aku buktikan padanya. Tetapi aku tidak bodoh. Aku tidak mau minum terlalu banyak sebelum dia menghabiskan jumlah yang sama denganku. Haha, aku pria yang selalu menepati ucapanku, sahutku. Oh ya, bisa kamu buktikan? Tanyanya. Tentu, asal kamu mau minum bersamaku, jawabku. Wanita baya itu tersenyum manis sambil kembali menenggak gelas pendek itu. Aku kira kamu tidak akan mengatakannya langsung padaku, sahutnya. Seketika aku tersadar kalau ucapannya bukanlah menantangku untuk duel, tetapi untuk mengajaknya berbicara. Roberto mengatakan padaku, kalau kamu menatap ke arahku tanpa berkedip. Benar begitu, Roberto? Tanyanya pada pria yang sedang membuatkan minuman untuk 3 orang pria di seberangku. Hahaha, maaf. Sepertinya aku harus menjebakmu agar bisa berkenalan langsung dengan Madame Abella, jawab Roberto. Ah, Prancis, tanyaku. Abella hanya tersenyum manis sambil menundukkan kepalanya dengan anggun. Khalil, sahutku sambil mengulurkan tangan. Abella menyambut tanganku dengan lembut dan sangat ramah. Apa saja yang sudah kamu ceritakan pada Madame Abella, Roberto? Tanyaku dengan wajah yang cukup datar, tetapi terkesan menakutkan. Hahaha, tidak. Selain kamu adalah pria lajang, jawabnya, yang ditinggal mati oleh istrinya selama 20 tahun dan merasa kesepian, tambah Abella. Mereka tertawa senang. Anehnya aku tidak marah pada barista itu dan ikut menertawakan kemalanganku. Malam itu menjadi malam yang sangat berkesan. Aku dan Abella membicarakan banyak hal hingga tidak terasa Roberto sudah mau menutup barnya. Ini sudah mau pagi, teman-teman. Maaf kalau mengganggu kencan kalian, tetapi aku harus menutup bar ini, ucapnya di sela-sela perbincangan kami. Aku terkejut dan tertawa sambil menanyakan berapa yang harus kami bayar untuk malam itu. Simpan saja uangmu. Malam ini kalian ku beri minuman gratis. Anggap saja sebagai permintaan maaf karena telah membocorkan rahasia pribadimu pada seorang wanita idaman, sahut Roberto sambil mengedipkan sebelah matanya padaku. Aku dan Abella tertawa. Lalu kami berjalan menyusuri pantai hingga tiba di hotel tempat aku menginap. Kamu pulang kemana? Seharusnya aku yang mengantar kamu pulang, ucapku. Tidak apa-apa, aku tinggal tidak jauh dari sini, jawabnya. Bagaimana kalau kita lanjutkan mengobrol di kamarku? Tanyaku. Secepat itu, ucap Abella yang berbalik bertanya padaku. Aku ragu untuk menjawab karena takut Abella akan tersinggung dan tidak mau lagi dekat denganku. Haha, baiklah. Jangan tegang seperti itu. Aku baik-baik saja. Jika kamu mengajak aku untuk tinggal sebentar, tambahnya. Hari itu kami lanjut mengobrol hingga pagi dan terus bersama hingga waktu liburanku hampir habis. Tinggallah di sini 2 minggu lagi dan setelah itu semuanya akan berakhir, ucap Abella.
"Apa maksudmu 2 minggu?" tanyaku. "Tinggallah di sini bersamaku," jawabnya. Tanpa menjelaskan apapun, aku menuruti keinginannya dan memperpanjang masa liburanku di kota itu untuk lebih lama lagi. Roberto bahkan semakin sering menggoda aku dan Abella saat kami berada di bar miliknya. 2 minggu terasa sangat cepat jika menjalaninya dengan seseorang yang membuat kamu bahagia. Besok hari terakhir dan aku akan pergi. Kuharap kamu bisa melanjutkan hidupmu dengan bahagia, ucapnya. "Kenapa? Aku kira akan bisa hidup denganmu selamanya," jawabku. Abella hanya mencium keningku dengan lembut. "Aku sakit kali dan aku ingin kamu mengingatku sebagai wanita bahagia, bukan wanita tua yang sakit-sakitan," jelasnya. "Aku bisa mencarikanmu dokter terbaik, Abella. Kita akan melewati ini bersama-sama," desakku. "Tidak kali, aku ingin menikmati sisa usiaku dengan bahagia tanpa merasakan sakit karena banyak orang yang bersedih," timpalnya. Perdebatan kami tidak selesai karena semuanya hilang. Begitu cinta yang masuk di antara kami. Sepanjang malam, aku berusaha terjaga untuk mencegahnya pergi, tetapi kecolongan karena Abella pergi di saat aku tertidur. Ia membawa kopernya yang selama ini ditinggalkan di kamar hotelku dan tidak pernah muncul lagi di bar milik Roberto. "Maaf kawan, tidak semua kisah cinta yang instan harus berlangsung selamanya," ucap Roberto, menenangkan aku yang terlihat putus asa dengan segelas minuman di depanku. Aku menenggak habis isi dari gelas kecil, dan itu adalah gelas kelima di siang hari yang cerah. "Apa dia selalu mempermainkan orang seperti ini?" tanyaku pada Roberto. "Dia berada di sini 1 bulan sebelum kamu datang dan tak pernah terlihat bersama siapapun. Mungkin dia memang sudah harus pergi ke negaranya," jawabnya. Itu adalah jawaban yang masuk akal. Tetapi aku baru sadar kalau aku tidak memiliki kontak Abella, bahkan nomor ponselnya. Aku hilang kontak begitu saja pada wanita yang sudah bisa membangkitkan cinta dalam hatiku, yang membuat aku melanggar janji pada istriku sendiri. 2 hari kemudian, aku kembali ke kotaku dan mengurus beberapa hal, lalu kembali lagi ke Brazil untuk tinggal di sana lebih lama. Aku menetap di sebuah rumah yang dekat dengan bar Roberto, menunggu Abella datang kembali ke kota itu, entah untuk berlibur atau menemuiku. Saat musim dingin, aku kembali ke kotaku dan akan menetap di Brazil selama musim panas. 3 tahun, Abella tidak terlihat hingga suatu sore aku menemukannya berada di pelukan seorang pria berkaus putih di pinggir pantai. Ia masih terlihat cantik dengan bikini dan kain bermotif yang terikat rapi di pinggangnya. Aku menghampiri Abella saat pria itu menjauh darinya. "Jadi ini alasan yang sebenarnya," ucapku, yang berdiri tepat di samping Abella. Jelas sekali, ia terlihat sangat terkejut. Kepalanya sedikit mendongak untuk melihat wajahku yang sedang menghadap pantai. "Kenapa? Tidak mengira aku masih di sini?" tanyaku. 3 musim panas aku berada di sini dan menantikan kedatanganmu. Tetapi sepertinya kedekatan kita waktu itu tidak pernah berarti apa-apa buatmu, tambahku.
Belum sempat Abela menjawab, aku sudah pergi meninggalkannya. Dan di saat yang bersamaan, pria berkaus putih itu menghampiri Abela sambil membawakannya segelas minuman. Aku menatap Roberto dengan tatapan kecewa saat melewati bar miliknya dan kembali ke rumah yang kusewa untuk mengemas semua barang. Kamu benar, Ariana. Tidak seharusnya aku melanggar janji, ucapku dalam hati. Kini semuanya kembali seperti semula, seolah jam diputar mundur untuk kehidupanku. Aku kembali duduk di samping makam Ariana, berbincang dan menceritakan apa yang terjadi padaku selama ini. Aku yakin ia akan menertawaiku di sana dan memaki di saat yang bersamaan. Sekian.